Om Swastiastu. Halo pemirsa TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Maha Putri dapat menemani Anda semua sampai 30 menit ke depan nanti di Panorama Antv Bali. Baiklah pemirsa Antv dimanapun Anda berada, di edisi Panorama Antv Bali kali ini kami selalu memberikan cuplikan menarik dari Bali pastinya. Yang pertama ada para wisatawan yang suka sekali ke Pantai Canggu, dan ternyata di Pantai Canggu ini adalah pantai yang memiliki deburan ombak yang pas untuk belajar selancar. Dan berikutnya ada festival pertanian, di mana festival pertanian ini sudah diadakan kelima kalinya di Banjarbangkung, tepatnya di Kecamatan Petang, di mana festival ini mengambil tema Bupala Raksa Raksita yang berarti memimpin yang mengayomi. Dan yang terakhir ada sistem hidroponik yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Pelaga dan salah satu pameran di Festival Pertanian. Bagaimana cuplikannya? Berikut untuk Anda. Bali sebagai daerah pariwisata ternyata banyak menyimpan keunggulan, salah satunya pantai yang luas dan memiliki gelombang yang bagus. Kondisi alam itu membuat sejumlah wisatawan selalu mencari Bali dan menjadi pilihan untuk belajar selancar. Seperti di Pantai Canggu yang baru diperkenalkan masyarakat. Pengenalan Pantai Canggu sebagai objek wisata selancar belum setahun sudah membuat pantai ini mulai diserbu wisatawan. Pantai yang sebelumnya sebagai pantai nelayan dengan gelombang yang cukup tinggi, pasir warna abu-abu ini, selain sebagai tempat berjemur, wisatawan juga jadikan pantai ini khusus belajar selancar. Gelombang yang rata-rata 1,5 sampai 4 meter membuat sejumlah wisatawan menyukai untuk belajar selancar. Selain mereka bisa mendapatkan struktur langsung di tempat ini yang membimbing wisatawan mulai dari pengenalan selancar hingga belajar langsung di atas gelombang. Sejumlah wisatawan yang baru belajar dengan bimbingan warga lokal yang telah mengenal selancar sejak masih kecil ini sangat mudah bisa dimengerti oleh sejumlah wisatawan. Seperti yang diungkapkan salah satu wisatawan, Candy asal California, mengaku sangat menyukai Pantai Canggu sebagai tempat belajarnya yang secara khusus datang dari Bali. Hello, so I'm here in Canggu trying some surf beginner's lesson with my nice instructor, and I will tell you how was it after our class, okay? Thank you. Meski belum setahun pantai ini dibuka sebagai salah satu objek wisata di kawasan Badung, ternyata pantai ini sudah diserbu ratusan wisatawan tiap hari. Terus meningkatnya kunjungan wisatawan di Pantai Canggu juga membuat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya hanya sebagai nelayan, kini sudah bisa menikmati rejeki dari pariwisata. Dengan tumbuhnya deretan gubuk selain menjual minuman, sejumlah warga juga bisa menyewakan tenda dan selancar kepada wisatawan. Masyarakat menerima dengan baik, dengan sangat setuju. Di samping itu untuk menambah penghasilan masyarakat di sini, untuk mengembangkan bakat orang-orang sini, dan di samping itu menjaga kualitas pantai di Canggu ini. Respon wisatawan itu sendiri gimana? Ya untuk sementara ini dia bilang baik gitu. Cukup baik kan? Ya cukup baik ya. Mengenai ombak juga? Ombak bilang bagus ya. Yang ombak di sini sebagian besar yang memakai ini pemula, beginner ya.
istilah untuk kebersihan ini yang jaga masyarakat langsung. Ya masyarakat sini yang pantai sini yang Pantai. jualan di sini itu yang masyarakat yang terjun di bidang ini. Keindahan pantai dengan hamparan air yang biru dan masih alami juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin suasana baru saat berkunjung di Bali. Selain sebagai tempat belajar yang nyaman, sepanjang kawasan Pantai Canggu yang mulai tumbuh sejumlah hotel berbintang. Semakin hari pantai ini mulai pagi hingga larut malam tidak pernah sepi untuk dijadikan tempat belajar selancar. Bahkan, Pantai Canggu yang memiliki gelombang cukup bagus di Indonesia bahkan di Asia membuat sejumlah event bertahap internasional sering diadakan di tempat ini seperti Red Bull Night Riders, kontes toet menggunakan alat bantu untuk mengendarai ombak besar untuk peselancar profesional yang berlangsung pada malam hari juga dilangsungkan di pantai ini. Begitu indahnya Pantai Canggu. Di mata pencinta selancar membuat pantai ini tidak pernah sepi, terutama di malam hari, apalagi dengan dentuman musik semakin menambah keceriaan wisatawan. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Randa. Takut. Enggak, dia lapar.
Festival pertanian yang dilaksanakan di Tukat Bangkung, Kecamatan Petang ini berlangsung sangat meriah. Sejumlah petani telah mempersiapkan prasarana pawai sejak jauh-jauh hari. Festival pertanian ini merupakan rasa kegembiraan para petani di Kabupaten Badung sebagai bentuk rasa syukur dengan hasil pertanian yang begitu subur, apalagi Badung sebagai daerah pariwisata dan banyak menyiapkan keunikan serta hasil pertanian yang berlimpah. Festival Budaya Pertanian yang kelima tahun 2016 ini mengambil tema Buh Palaka Raksa Raksitah atau pemimpin yang mengayomi. Meski Badung sebagai daerah pariwisata, namun pertanian juga memiliki kedudukan yang sama. Dengan Festival Budaya Pertanian ini, diharapkan mampu meningkatkan citra Badung Utara dan menggali spirit budaya pertanian sebagai roh pariwisata, mendorong terjadinya transaksi bisnis komoditas pertanian. Festival yang mendapat perhatian wisatawan mancanegara juga bisa dijadikan sebagai media pendidikan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur pertanian yang ada di Badung. Suara tabuh gamelan mengawali kemeriahan pembukaan Festival Pertanian kali ini yang diiringi tari massal ratusan anak-anak mampu membius para undangan yang telah datang untuk menyaksikan festival ini. Selain tari dan tabuh, hasil pertanian mulai dari ketela, jagung, dan buah-buahan juga siap diarak sejumlah petani yang telah menanti detik-detik kemeriahan festival kali ini. Tidak ketinggalan juga jumlah petani berkreasi dengan hasil pertanian mereka dengan membuat ogoh-ogoh dari hasil pertanian seperti padi, ketela, dan hasil bumi lainnya. Kreasi mereka ini pun sangat menarik, meski mereka seharian hanya bergelut dengan lumpur. Namun mereka mampu menghasilkan hasil seni yang tidak kalah dengan seniman. Meski mereka tinggal di daerah yang tandus, seperti kreasi ogoh-ogoh mengambil tema Rariangon, seorang pengembala sapi dengan menggunakan bahan jagung, ketan, dan buah kapuk sebagai ciri khas pertanian Badung Selatan, juga menjadi perhatian sejumlah pengunjung dan wisatawan. Ketut Sukardi, salah seorang peserta festival, mengaku walau menghabiskan jutaan rupiah untuk berkreasi pembuatan ogoh-ogoh ini, mereka sangat senang bisa menyampaikan imajinasinya walau mereka seorang petani. Proses pembuatan daripada ogoh-ogoh sapi ini itu memerlukan waktu 2 minggu. Jadi kenapa saya memilih bahan dari alat pertanian, karena dari segi warna terutama, karena sapi itu hampir mirip warnanya itu dengan jagung, jadi sangat mudah saya untuk mencari satu kemiripan dari kulit sapi dan jagung. Ya, kalau dari segi biaya itu memakan biaya lebih dari sekitar 8 jutaan, jadi dari tenaga juga. Dan dalamnya itu kita pakai besi karena supaya nanti digotong, kalau digoyang biar agak kokoh sedikit, biar nggak jatuh dia. Untuk filosofinya sendiri apa? Ya, jadi saya memilih cerita itu cerita Rariangon karena di bukit pada umumnya orang pada beternak sapi, kami ambil dari situ. Nah ini pawai ini adalah pawai pertanian dan peternakan. Jadi saya memilih sapi untuk mudah dimengerti pada orang-orang semua. Dan tidak boleh meleset.
Dan itulah maka dengan Deputi Kementerian Pariwisata kami sudah launching. Dan perlu kami sampaikan, Legian Beat Festival itu sudah dijadikan dan diputuskan oleh kementerian bahwa dijadikan kalender event kegiatan Kementerian Pusat. Harapan kami, Festival Budaya Pertanian ini adalah merupakan salah satu yang perlu kami sampaikan agar dijadikan kalender event untuk tingkat nasional. Demikian. Mulai dari Kecamatan Petang, menampilkan berbagai hasil bumi dan diarak. Suara berganyul juga membuat suasana festival ini semakin meriah. Kemudian dilanjutkan Kecamatan Abian Semal, Mengui, dan Kute. Selain hasil pertanian, pementasan tari juga membuat festival ini semakin menarik. Pengunjung pun berjubel ingin menyaksikan pementasan ini. Tidak ketinggalan, deretan sesajen yang dibawa ibu-ibu juga membuat festival ini semakin hidup. Selain dan harmonis, seperti filsafat Trihite Karana atau hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan sesama umat. Takut? Enggak. Dia lapar. Mengantisipasi kekurangan lahan pertanian di Kabupaten Badung akibat perkembangan pariwisata yang begitu pesat, sejumlah SMK Negeri 1 Pelage mengembangkan sistem pertanian hidroponil atau NFT. Seperti yang dipamerkan dalam Festival Pertanian ke-5 kali ini, mampu menarik pengunjung. Terus berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Badung akibat terdesak pariwisata membuat sejumlah siswa SMK Negeri 1 Pelage mengembangkan sistem pertanian hidroponil. Sistem pertanian hidroponil atau NFT ini sangat baik sebagai salah satu untuk perkebunan di lahan yang sempit. Bahkan dengan menggunakan sistem ini, kesuburan pertanian dijamin sangat baik. Dengan sistem ini, perawatan juga sangat gampang. Hal ini juga diakui oleh Loh Swasti, salah satu pengunjung pameran.
Di perumahan modelnya kayak BTN ya kan nggak ada lahan, jadinya kita bisa nanam seledri tetap gitu. Jadinya walaupun tempatnya tidak memungkinkan, masih bisa untuk menanam tanaman dengan cara ini. Gitu. Selain ini seledri apa kira-kira mungkin bisa yang dikembangkan lagi? Gini bunga-bunga mungkin bisa nih kayak bunga miktir nih yang lihat juga. Sistem pertanian ini dikembangkan sebagai salah satu alternatif berkurangnya lahan pertanian di Bali, khususnya Kabupaten Badung. Selain sebagai salah satu terobosan kreatif yang dikembangkan Sekolah Pertanian di Badung, menggali sebanyak mungkin terobosan teknologi pertanian. Bahkan, siswa di SMK Negeri 1 Plage berhasil mengembangkan 2 sistem pertanian hidroponil, DFT dan NFT. Di awalnya karena kami di bidang pertanian, sekolah yang bergerak di bidang pertanian, ya jelas kami ingin menggali sebanyak mungkin teknologi-teknologi yang terkait dengan pertanian. Ini berasal dari ide guru-guru kami, guru-guru produktif kami, yang menggunakan media dalam bentuk yang bukan menggunakan lahan, tapi menggunakan media air. Air yang mengalir, kemudian dibantu dengan pompanya, kemudian makanan untuk sumber makanan daripada tumbuhan itu didapatkan dari air itu, diberikan nutrisi. Mungkin itu secara singkat. Budidaya tanaman secara hidroponik itu tanpa menggunakan media tanah. Untuk penghidupan tanaman itu menggunakan nutrisi yang tercampur di dalam air, yang airnya itu diangkat oleh pompa, kemudian disebarkan dan dipecah, kemudian kembali lagi ke tong air. Setelah itu di sini ada 2 sistem yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Petang, yaitu DFT dan NFT. DFT itu air yang mengalir secara berlahan dengan ketebalan air 3-5 cm. Sedangkan NFT itu air yang mengalir secara tekanannya lebih tinggi dengan kemiringan lebih miring daripada DFT. Nah, itu dari 2 sistem, perbedaan dari 2 sistem DFT dengan NFT. Diharapkan dengan dirintisnya sistem ini, siswa dalam mengembangkan sistem pertanian nantinya mampu untuk menjawab habisnya lahan pertanian di Badung. Apalagi pemerintah dalam melindungi lahan pertanian tidak serius. Dengan banyaknya lahan pertanian di Kabupaten Badung telah beralih fungsi menjadi hotel, restoran, dan perumahan. Pemirsa Antv, cuplikannya menarik bukan? Tapi nggak terasa nih, Mahaputri sudah menemani Anda selama 30 menit. Dan semoga cuplikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Om Santi, 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 Om. Bye-bye. Enggak, dia lapar.